Tunggu. Kok Otan mendengar suara-suara aneh dari dalam sana? Itu. Apa? Itu loh teman, di balik semak sana. Lihat ke arah semak belukar yang bergoyang sana. Itu, bahkan batang pohon yang cukup besar sampai bergerak sendiri. Jangan-jangan siluman. Walah, Otan salah sangka. Mereka bukan siluman, tapi kerbau. Iya, kerbau. Mereka satu kawanan atau rombongan. Jumlahnya cukup banyak. 1, 2, 5, 10, 15. Wow, ada sekitar 18 ekor. Otan ingat sekarang, ini kan kerbau-kerbau peliharaan paman petani. Warga di desa Kedung Suran, Kecamatan Kalibungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini biasa menjadikan kerbau sebagai hewan peliharaan. Tapi berbeda dari tempat lain, mereka tak memelihara kerbau di kandang dekat rumah, melainkan di tengah hutan jati seperti ini. Wuhuu, pintar juga cara beternaknya. Kalau begini caranya kan, para kerbau tak perlu repot dicarikan makan. Segala rumput dan daun yang dibutuhkan untuk makan si hewan bertanduk ini sudah ada di hutan jati ini. Tak perlu bayar, alias gratis. Ini dia si kerbau air Asia. Seperti juga hewan ruminansia lainnya, mereka juga terkenal cukup lahap jika memakan dedaunan atau rumput yang mereka lintasi. Duh, tekun banget sih kalian. Kalau ngelihat rumput aja, langsung matanya jadi hijau. Heits, tapi jangan salah teman. Sebenarnya sih penglihatan si kerbau sangat terbatas, terutama ketika ia melihat warna dalam penglihatannya. Mereka tak seperti manusia yang mampu melihat 3 spektrum warna, yakni merah, hijau, dan biru. Kemampuan penerima 3 reseptor warna pada manusia seperti ini dinamakan trikromatik. Sementara itu, mata kerbau hanya bisa melihat 2 spektrum warna atau bikromatik dengan gradasi warna kuning kehijauan atau ungu kebiruan saja. Hal ini juga berlaku untuk hewan ruminansia lainnya, seperti sapi dan juga banteng. Seperti ini kira-kira perbedaan pandangan mata manusia dan kerbau. Wah, teman di rumah sangat jauh lebih beruntung dari kerbau-kerbau ini ya. Bisa melihat dunia yang lebih berwarna. Oh iya, masih soal penglihatannya nih. Ada satu fakta unik. Katanya, karena penglihatannya terhadap warna terbatas, kerbau takut jika melihat benda berwarna hitam atau gelap yang tergeletak di tanah pijakan yang akan mereka lewati. Nah, ini sudah ada agen Otan yang kece, Kak Tika. Untuk menguji kebenaran soal itu, Kak Tika sudah bawa kain berwarna hitam. Ayo Kak, lekas letakkan kain hitamnya di perlintasan mereka akan melintas. Nah, tuh lihat, mereka langsung melengos alias menghindar ketika berada tepat di depan hamparan kain hitam. Mereka memilih berputar seperti itu. Nah, lagi-lagi kerbau menghindar. Mereka urung menginjak atau melintas di atas kain hitam itu. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, kerbau hanya bisa melihat 2 spektrum warna saja, alias bikromatik. Akibatnya, kerbau lebih peka terhadap perbedaan terang dan gelap. Jadi, ketika melihat suatu benda yang hitam atau gelap, kerbau akan memandangnya sebagai sebuah lubang dalam. Lalu, otak kerbau akan mengirim sinyal tanda bahaya bahwa benda hitam atau gelap tersebut tidak dapat diinjak atau dilintasi. Si kerbau takut terperosok masuk ke lubang. Jadi, itu bukan sulap dan juga bukan sihir ya. Akan tetapi,
kenyataan. Ih, ya ampun. Imut-imut banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak sebagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah, rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bau. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Wih, lagi pada camping nih. Enaknya. Udah udaranya sejuk. Pemandangan di hutan pinus ini memang oke banget. Katika dan Kak Adi sedang masak rupanya. Otan tahu kakak-kakak ini mau masak apa. Ini kan daging kerbau. Pasti kakak mau masak steak daging kerbau kan? Pasti lezat nih. Daging kerbau maupun daging sapi merupakan jenis daging merah. Keduanya mengandung protein yang tinggi. Daging kerbau memiliki sebuah keunggulan, yaitu kandungan lemaknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daging sapi. Maka dari itu, daging kerbau biasanya lebih besar serat dagingnya dan juga sedikit lebih alot. Supaya jadi empuk, daging kerbau perlu penanganan khusus. Bumbu membuat stik daging kerbau cukup sederhana. Bumbu dasarnya terdiri dari garam, bawang putih, dan lada hitam saja. Supaya lebih enak dan bau perengusnya hilang, bumbu bawang putih dan lada hitam yang telah ditumbuk halus kemudian dibalurkan pada daging kerbau. Taburkan juga garam secukupnya. Diamkan sejenak hingga bumbu meresap. Nah, sekarang kita siapkan saus steaknya. Bahan utama membuat saus juga cukup sederhana. Siapkan irisan bawang bombay dan bawang putih, kemudian tumis. Kalau sudah berwarna kuning keemasan, tambahkan bumbu barbeque, kecap manis, saus tomat, minyak wijen, dan garam secukupnya. Lalu tuangkan air secukupnya. Masak hingga mendidih. Kemudian masukkan potongan jamur kancing untuk memperkaya rasa. Oh iya, jamur kancing ini juga kaya akan antioksidan dan vitamin B loh. Jamur kancing bagus untuk kesehatan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga dapat menguatkan tulang. Bila suka, tinggal tambahkan tepung maizena secukupnya hingga saus mengental. Nah, daging kerbau yang sudah dimarinasi sudah siap. Daging ini sudah empuk dan lezat, tinggal digoreng deh. Supaya rasanya semakin kuat, boleh juga ditambahkan irisan paprika saat menggoreng daging kerbau. Mantap! Tunggu! Coba kalian
perhatikan deh teman. Kenapa si banteng ini hanya mengincar kainnya saja ya? Terus tidak hanya kain warna merah saja yang dia incar. Ternyata kain warna pink juga bikin si banteng emosi. Semua juga tahu kan kalau banteng saudara jauh kerbau adalah buta parsial dan akan cenderung agresif ketika melihat objek berwarna merah. Kali ini Otan mau mencobanya. Apakah kerbau-kerbau ini juga akan bersifat sama seperti banteng? Agen percobaan Otan akan menggunakan kain merah seperti paman-paman matador di Spanyol untuk mencoba menarik perhatian kerbau. Agen, are you ready? Let's get it on! Wah, sepertinya sobat kita ini malah cuek-cuek saja tuh. Malah cenderung menghindar. Sepertinya mereka memiliki sifat yang berbeda dengan saudaranya banteng. Kerbau termasuk hewan yang sangat peka dan sensitif. Ketika mereka melihat sesuatu yang asing atau hal baru di dekat mereka, kerbau cenderung bersifat protektif dan menghindar. Itu sebabnya saat agen Otan mencoba menarik perhatian mereka dengan kain berwarna, kerbau cenderung menghindar. Oke lah kalau begitu. Ayo, saatnya kembali ke kandang.